Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sangat bersyukur kita bisa berjumpa kembali di dalam pemahaman Alkitab. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Kita adalah anak-anak terang. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Tuhan menerangi, Tuhan memimpin. Pada saat malam hari, kehadiran Tuhan itu nampak seperti tiang api. Dan itu yang menerangi, dan itu yang membuat orang Israel menjadi tenang. Karena Allah yang perkasa bersama dengan mereka. Dan itulah yang menggentarkan para musuh bangsa Israel yang berkehendak untuk mencelakakan orang Israel, umat pilihan Tuhan. Kita bersyukur firman inilah terang dalam kehidupan kita. Sungguh-sungguh membuat langkah kita dibimbing. Tuhan memberikan pagar supaya kita berjalan di dalamnya, dan itu adalah jalan kebenaran yang membuat kita hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sabda Engkau kembali kami akan nikmati, dan kami kembali bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tidak akan sia-sia setiap ucapan firman yang keluar dari Engkau Tuhan, dan itu akan menimbulkan pertumbuhan, membuat kami semakin mengenal pribadi Engkau dan bagaimana kami harus hidup menjalani kehidupan ini. Terima kasih, kami sangat bersyukur. Kami akan melanjutkan pembahasan. Kiranya Tuhan menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah sampai di Bilangan pasal 35. Bilangan 35, judul yang diberikan adalah kota-kota orang Lewi. Nah, di sini disebutkan ada 42 kota di mana orang Lewi mendapatkan tempat tinggal, dan juga ada 6 kota yang khusus untuk menjadi kota perlindungan. Di ayat 1 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Jadi ada kota yang khusus bagi orang Lewi, mereka bisa bertempat tinggal di sana. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang di sekeliling kota-kota tersebut. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami, dan tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan segala ternak mereka yang lain. Menarik untuk disimak bahwa orang Lewi sudah dikatakan tidak akan punya tanah warisan. Milik pusaka tidak, karena mereka adalah milik pusaka dari Allah sendiri yang bertugas untuk melayani Tuhan di dalam tabernakel, kemah suci. Jadi mereka tidak punya milik pusaka berupa tanah. Namun mereka kemudian akan disebar untuk tinggal di antara ke-12 suku Israel yang jumlahnya banyak ya. Mereka akan lebih banyak tinggal, kotanya juga akan lebih banyak berada di wilayah suku yang populasinya banyak dibanding dengan wilayah suku yang populasinya lebih sedikit. Jadi kota yang tempat tinggal orang Lewi juga lebih sedikit, tersebar di ke-12 suku.
dengan Sungai Yordan, baik di sebelah timur, ada 2,5 suku di sana, dan di sebelah barat ada 9,5 suku. Ya, menarik sekali, ini sebenarnya Yakub. Nah, ketika Yakub akan meninggal, memberikan ucapan terakhir bagi ke-12 anaknya. Nah, yang istimewa di dalam ucapan Yakub itu ada di dalam Kejadian 49 ayat 5 sampai 7, Kejadian 49, demikian firman Tuhan, Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka adalah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka, janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Nah, nubuat yang disampaikan oleh Yakub kepada Simeon dan Lewi, aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Lewi akhirnya memang tidak punya bagian tanah pusaka, tapi diserakan di setiap suku ada orang Lewi yang untuk melayani di dalam tempat mereka bisa beribadah, ya, sekaligus untuk mengajak, ada yang mereka bisa layani firman Tuhan, untuk mendengarkan pergumulan mereka. Bahkan nanti kita akan lihat bagaimana mereka juga punya fungsi untuk memutuskan perkara. Dan itu penting sekali, Simeon kita lihat juga di bagian akhir dari bilangan sebelumnya, kita sudah lihat betapa ketika di sensus, ya, di pasal 26, Simeon drastis berkurang. Dari 53.000 sekian di tahap awal sensus, dan ketika generasi itu berganti, generasi muda, sensus yang kedua itu hanya 22.000 sekian. Jadi ada penurunan yang sangat drastis. Itu disebabkan, kita ingat waktu itu Dina, saudara perempuan mereka satu-satunya yang disebutkan di Alkitab, ya, dari 12 anak lelaki ada satu anak perempuan dari Yakub, Dina diperkosa maafkan, Dina diperkosa oleh Sikem di kota Sikem, dan kemudian mereka Simeon dan Lewi ini bermufakat mempunyai cara untuk melemahkan laki-laki, dan kemudian mereka membunuh semua laki-laki yang ada di situ. Dan itu menyakitkan sekali hati Yakub, karena dia sebenarnya sangat tidak ingin itu terjadi, dan bangsa lain yang ada di sekitarnya ikut geram terhadap pembantaian yang luar biasa kejam. Ya, padahal Sikem sudah ingin menikahi secara resmi. Namun itulah kisah di mana akhirnya Lewi tidak mendapatkan tanah leluhur, tapi dapat kota. Dan kota itu juga tersebar di sebelah timur Sungai Yordan, ada 2,5 suku di sana dan 9,5 suku di bagian timur. Lalu dikatakan di situ, dari kota ada tempat untuk menggembalakan. Jadi mereka boleh punya hewan, ternak, dan mereka diberikan di sekitar sekeliling kota itu 450 meter kira-kira, ya, itu area penggembalaan, bisa sampai 900 meter.
Itu besar, jadi kota itu cukup besar dengan tambahan tempat untuk mereka mengembalakan. Jadi yang bertugas adalah laki-laki yang sudah dewasa, maka kaum perempuan dan mungkin anak-anak bisa membantu bergantian mengembalakan, atau orang-orang yang sudah lanjut usia ikut mengawasi. Itu yang Tuhan berikan kepada Musa untuk diatur, diserakkan, tersebar di setiap wilayah di mana suku-suku itu tinggal. Dan di ayat yang ke-9 sampai terakhir. Nah, ini menarik. Ada kota-kota perlindungan. Itu yang diberikan judul di sini, kota-kota perlindungan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan pada rapat umat untuk diadili." Tuhan sudah menyiapkan nanti di dalam tanah yang sudah dijanjikan, mereka akan tinggal di situ, akan ada hal-hal yang harus disiapkan sebelumnya. Dalam hal ini, secara hukum, Tuhan memberikan aturan jika ada seorang yang tanpa sengaja membunuh, melukai, kemudian orang yang korbannya meninggal, maka dia akan dihakimi. Siapa yang menumpahkan darah, darahnya akan ditumpahkan. Jadi mati balas mati. Namun jika dia melakukannya tidak dengan sengaja, nah itu harus ada rapat dan saksi yang melihat langsung, mendengar, dan nanti kita lihat ya apa saja kriteria tidak sengaja itu. Kota-kota itu tersebar di 12 suku, baik itu di sebelah timur Sungai Yordan maupun yang di sebelah barat. 3 di sebelah timur, 3 di sebelah barat. Jadi jika ada yang melakukan kesalahan sampai orang terbunuh gara-gara apa yang dia lakukan dan tidak sengaja, maka dia, supaya tidak dibunuh oleh keluarga penuntut darah, maka dia lari ke kota perlindungan terdekat. Dan itu akan ada proses selanjutnya. Di ayat yang ke-15, 6 kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing, jadi termasuk orang asing ya, dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang membunuh seorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Sekali lagi ditekankan, tidak sengaja. Nah, antara sengaja dan tidak sengaja itu Tuhan memberikan kategori. Ayat 16, tetapi jika ia membunuh orang dengan benda besi, jelas-jelas ini benda keras ya, jadi walaupun bercanda atau katakanlah ia ingin memberikan kejutan atau apa, namun menggunakan alat dari besi sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Tidak lagi diperiksa apakah ini sengaja atau tidak, tapi dia sudah jelas-jelas pakai besi. Itu adalah alat yang untuk memang benda tumpul yang membahayakan. Jadi kalau dia melakukannya dengan benda besi, maka dia pembunuh. Atau jika dan
Dan jika ia membunuh orang itu dengan batu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, maka ia seorang pembunuh. Dan pasti dibunuh ya, tidak ada alasan, "Oh, saya tidak sengaja dengan besi ini kena kepalanya." Tidak ada cerita begitu, dia pegang besi, itu kepala orang, kalau terkena sengaja atau tidak, dia harus dibunuh karena dia seorang pembunuh. Atau jika ia membunuh orang itu dengan benda kayu di tangan. Sekali lagi ini benda tumpul yang punya kekuatan, kekerasan untuk membuat luka yang fatal, yang mematikan. Ya, dia seorang pembunuh, pastilah dibunuh. Nah, di sini dimunculkan ada istilah penuntut darah, tadi juga sudah ada ya. Penuntut darah lah yang harus membunuh pembunuh itu. Ada orang yang membalaskan pembunuhan itu, dan itu disebut penuntut darah. Dalam bahasa Inggris disebutkan Avengers of Blood. Avengers, bukan film ya. The Avengers, bukan. Ini adalah penuntut darah, itu sebenarnya adalah kerabat. Jadi yang pantas untuk membunuh orang yang telah membunuh saudaranya itu adalah kerabat, kaum kerabat. Makin dekat dengan korban, semakin dia punya hak untuk membunuh, membalaskan kematian dari kerabat terdekatnya ini. Nah, yang sangat menarik, ini sangat menarik. Kata penuntut darah itu dari bahasa Ibrani goel, atau akar katanya adalah gawal, itu menunjukkan sebenarnya sebuah bagian dari kaum kerabat yang berperan untuk menebus. Kita ingat ketika kisah dari Ruth ya, Naomi dengan suaminya, dengan kedua anaknya, karena di Israel kelaparan, pergi, kemudian mereka kedua anaknya menikah dengan istri dari Moab, kemudian terjadi sesuatu, suami dari Naomi meninggal, kedua anak laki-lakinya juga meninggal, tinggallah Naomi dengan kedua menantunya perempuan. Naomi berkata, "Sudahlah, aku tidak punya anak laki-laki lagi. Kalian pulanglah ke rumah kalian masing-masing. Aku akan kembali pulang ke Israel." Tetapi Ruth berpegang pada pendirian untuk ikut dan berkata, "Bagus sekali ya, bangsamulah bangsaku, Tuhanmulah Tuhanku, kemana engkau pergi aku ikut." Dan dia ikut sampai Naomi kembali ke tempat leluhurnya, kaum keluarganya, karena mereka punya warisan. Ya, ini tapi tinggal 2 perempuan ya. Dari keluarga ini tidak ada lagi laki-lakinya sama sekali. Kemudian Ruth minta izin, "Saya mau bekerja, mengambil sisa-sisa panenan." Ya, Naomi memang mereka butuh hidup. Jadi untuk kebutuhan, Naomi izinkan Ruth untuk mengambil jelai, ya sisa-sisa dari panen gitu. Jadi dia pergi ke sebuah tempat. Nah, Alkitab mengatakan kebetulan, Rut pasal 2 ayat 3 sekitar 3-4 gitu ya. Kebetulan dia berada di ladang milik Boas. Nah, kata kebetulan itu bisa sebenarnya maknanya adalah dia tidak menyangka bahwa dia ada di kebunnya Boas. Tetapi itu pastilah tangan Tuhan yang menolong, sehingga langkah dari Ruth itu berada di
ladang milik Boas, bukan ke ladang milik orang lain, karena Boas itu ternyata adalah kaum kerabat dari Rut, suaminya. Jadi dialah orang yang menebus, benar ini ya, Goal, itu yang dikatakan di sini. Penuntut darah itu sebenarnya juga adalah penebus. Itu makna yang dua-duanya fungsi itu ada pada orang terdekat, kerabat yang dekat dengan, kalau tadi ceritanya Ruth, maka yang dekat dengan Naomi itu adalah Boas. Dan Boas juga ternyata ada yang lebih dekat, jadi negosiasi dulu sampai akhirnya tanah milik pusaka dari Ruth diberikan kepada Boas, dan Naomi ya, dan Ruth menjadi istri dari Boas. Dialah yang menebus, dia yang berhak. Di sini juga yang berhak untuk menuntut darah adalah kaum kerabatnya, Goal tadi ya. Dan yang menarik, kata yang sama itu juga dipakai untuk sang penebus yang dinubuatkan. Nah, di dalam Yesaya 59 ini kita sangat baik untuk melihat, menunjukkan bahwa dari kata yang sama dengan kisah yang berbeda, ternyata maknanya itu bisa mempunyai makna profetik, ya, nubuatan sampai ke depan. Yesaya 59 ayat yang ke-20. Dan ia akan datang, ia huruf besar, akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub, keturunan Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Nabi Yesaya di dalam pasal 59 itu menubuatkan ada penebus. Jadi sekian ratus tahun sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan, ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub. Dan istimewanya, inilah juga yang dicatat dalam Roma 11 ayat 26. Roma 11 ayat 26. Paulus mengatakan begini, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Jadi dengan sedikit modifikasi tapi dengan makna yang sama, dari Sion akan datang penebus. Itu dikaitkan, nah lanjut ya ayat 23. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Jadi ini Paulus sedang menyatakan pribadi Yesus untuk menyelamatkan Israel. Sang penebus itu datang memberikan kabar baik, penebusan yang sempurna kepada orang-orang yang bertobat, orang-orang yang datang kepada Dia, ya. Ia akan menyingkirkan kefasikan daripada Yakub. Jadi Tuhan akan menyingkapkan pribadinya dan orang akan mengenal Dia sebagai Sang Mesias yang sudah dijanjikan, Sang Penebus. Itulah Goal yang disebutkan di dalam bilangan 35 ini, yang pantas untuk membalaskan hutang darah dari korban. Nah itu dilanjutkan ya, penuntut darah yang harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia, ia harus membunuh dia. Juga jika ia menumbuk orang itu karena benci. Nah ini alasan nih, sekarang motivasi. Kalau tadi alat yang dipakai itu kalau dari besi, dari batu, dari kayu, itu pasti pembunuh. Pasti.
sengaja atau tidak sengaja tidak disebutkan, tetapi dengan menggunakan ketiga alat ini maka dia harus dihukum mati. Nah, sekarang motivasinya, karena benci atau melempar dia dengan sengaja sehingga orang itu mati, atau jika ia memukul dia dengan tangannya tanpa alat, karena perasaan permusuhan sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh. Dia seorang pembunuh. Penuntut darah harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Jadi ada kriteria dari kesengajaan, baik internal, motivasi benci, ada rasa permusuhan, atau dengan alat besi, kayu, batu. Nah, ayat 22 itu jika dengan tidak sengaja. Tetapi jika ia sekonyong-konyong menembuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan atau dengan tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu sesuatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, sedangkan dia tidak merasa bermusuh dengan orang itu dan juga tidak mengikhtiarkan celakanya. Nah, ini sebuah penilaian, ya, motivasi. Tidak berniat untuk mencelakai orang lain. Maka haruslah rapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut darah menurut hukum-hukum ini. Maka haruslah rapat untuk membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan tempat ia melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak kudus. Tetapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan tempat ia melarikan diri dan penuntut darah mendapati dia di luar batas kota perlindungannya dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka tidaklah ia berhutang darah karena pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Jadi ada syarat, sudah dipastikan dia tidak menggunakan alat-alat yang memang bisa mematikan dan dia tidak ada niat untuk mencelakai. Jadi dia tidak dengan sengaja. Boleh, tetapi dia akan tinggal di kota perlindungan itu. Ada 6 ya, tadi kita sudah lihat. Ada 3 di sebelah timur, ada 3 di sebelah barat Sungai Yordan. Di sana dia akan tinggal, di sana akan hidup, dan ia bersama dengan orang Lewi. Orang Lewi inilah yang termasuk mengadili. Jadi antara pembunuh yang tidak sengaja atau yang sengaja dengan penuntut balas, keluarga, kerabat dari orang yang terbunuh, korban. Setelah dibuktikan seperti apa, maka misalnya tidak sengaja, maka orang yang membunuh dengan tidak sengaja ini harus tinggal di kota perlindungan itu. Bukan sampai dia mati, bukan. Bukan sampai penuntut balas mati, bukan. Tetapi sampai imam besar yang telah diurapi dengan minyak itu meninggal. Apa hubungannya nanti kita lihat. Namun jika ternyata pembunuh ini menggunakan alat yang memang mematikan, fatal, dan punya niat dengan kesengajaan, maka dia harus dibunuh. Penuntut darahlah, the avenger Goel atau Goal, itulah yang membunuh dia, yang pantas untuk menuntut darah yang sudah ditumpahkan karena kerabatnya mati. Setiap orang yang telah membunuh seseorang haruslah dibunuh. Nah, itu nanti kita akan lihat imam besar. Jadi, apa peran imam besar? Jadi, fungsi dari imam besar menghadap kepada Tuhan yang Maha Kudus
berarti dia juga orang yang harus dikuduskan dengan ritual, membawa orang Israel di hadapan Tuhan untuk menyatakan, untuk menebus dosa. Jadi ada ritual yang dia lakukan, khusus imam besarlah yang masuk dan memercikkan darah di ruang Maha Kudus. Dan itu eksklusif, pekerjaan yang hanya boleh dilakukan oleh imam besar. Jadi setiap ada kesalahan dari orang Israel, maka dia menghadap, memohon anugerah Tuhan, pengampunan dari Tuhan, supaya umat yang dia pimpin secara rohani itu diampuni dosanya. Ya, setahun sekali imam besar itu masuk dan memercikkan darah 7 kali di mezbah, di tabut perjanjian itu. Nah, itu fungsi dari imam besar. Jadi ketika keputusan bahwa orang ini tidak bersalah atau tidak sengaja, maka keputusan dari orang Lewi yang ada di kota perlindungan itu mewakili imam besar. Keputusan dari imam besar karena peraturannya sudah jelas. Bagaimana cara membuktikan bahwa orang ini sengaja atau tidak sudah ada, tinggal disahkan, dan itu menyatakan ada di dalam tanggung jawab imam besar. Selama imam besar itu hidup pada saat perkara ini diputuskan, dia tidak bersalah, baik, maka orang itu selamat. Tetapi harus di kota perlindungan. Kalau imam besar meninggal, pada masa dia sudah ada di kota perlindungan, maka bebaslah dia sudah boleh pulang ke rumahnya, ke tengah suku dan keluarganya. Jadi imam besar sangatlah mempengaruhi orang-orang yang ada di kota perlindungan. Kehidupannya membawa perlindungan, keselamatan bagi orang-orang yang sedang dilindungi. Asal jangan keluar, karena penuntut balas mungkin menaruh orang di luar sana di tapal batas kota perlindungan itu. Kalau ada orang seperti ini keluar, maka dia akan memberikan laporan dan penuntut balas akan datang, atau dia sendiri yang menunggu di situ akan segera membalaskan kematian dari kerabatnya. Tetapi ketika imam besar itu meninggal, selesailah sudah penjara, tanda kutip ya, penjara. Perlindungan iya, tetapi sekaligus sebagai penjara karena dia tidak boleh pulang ke tengah kaumnya. Maafkan. Jadi kematian dari imam besar membebaskan orang-orang yang tanda kutip berada di dalam tempat pelindungan, dan dia boleh pulang ke tempatnya, rumahnya. Mohon maaf. Berikutnya di ayat 30 sampai terakhir, setiap orang yang telah membunuh seseorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Jadi harus ada saksi ya. Tetapi kalau hanya satu saksi saja tidak cukup memberi keterangan kepada seseorang dalam perkara hukuman mati. Minimal ada 2 saksi yang menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh telah melakukan pembunuhan. Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati, tetapi pastilah ia dibunuh. Jadi tidak ada uang tebusan. Kalau dia dengan sengaja membunuh, maka tidak ada alasan untuk uang suap, uang tebusan, apapun tidak perlu dilakukan, karena dia pasti dibunuh. Dia sudah menumpahkan darah dengan sengaja, dengan motivasi kebencian, permusuhan, maka dia harus mati. Di ayat yang terakhir,
Maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu yang di tengah-tengahnya aku diam. Sebab aku, Tuhan, diam di tengah-tengah orang Israel. Ya, jadi Tuhan yang Maha Kudus itu hadir, melihat, mendengar apapun yang terjadi di dalam tempat itu. Sehingga jika ada pembunuh yang dengan sengaja melakukan membunuh orang dan dibiarkan, maka itu menajiskan. Tidak ada keadilan di situ. Tuhan adalah Allah yang kudus dan yang adil. Seorang penumpah darah, darahnya harus ditumpahkan. Ya, dan itu di dalam 10 perintah Allah yang keenam, janganlah membunuh, karena nyawa itu sesuatu yang Tuhan titipkan, yang Tuhan nafaskan dalam kehidupan setiap orang yang hidup. Ya, dia akan hidup ketika Tuhan memberikan nafas kehidupan. Jadi yang boleh mengambil, yang berhak mengambil itu adalah Tuhan, melalui misalnya dengan cara-cara yang Tuhan sudah tetapkan. Misalnya peperangan, dalam membela atau orang ketika orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian dan diwajibkan untuk membunuh, maka mereka harus membunuh karena Tuhan yang memerintahkan. Semua nyawa itu milik Tuhan. Dalam anugerahnya, juga di dalam perencanaannya yang agung, maka Tuhan berhak untuk melakukan apa saja, apalagi di sana itu bangsa-bangsa yang mendiami tanah Kanaan sebelumnya adalah orang-orang yang memang orang-orang fasik, yang melakukan kekejaman, ya kejahatan yang luar biasa. Tuhan sudah katakan, kita sudah pernah bahas itu, Tuhan itu memberikan panjang sabar waktu 400 tahun, tetapi mereka tetap melakukan kekejaman dan kejahatan, sehingga Tuhan memakai orang Israel ketika kembali dan memasuki tanah Kanaan untuk memberikan penghakiman kepada mereka sebagai tangan Allah, sebagai alat di tangan Allah. Jadi kita harus sangat hati-hati ya di dalam Kejadian pasal 9 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, ini dia. Kejadian 9 ini menegaskan, tidak ada yang boleh bermain-main dengan nyawa orang. Tidak boleh ada kebencian sekalipun. Ya, ada permusuhan yang membuat orang itu berhak membunuh orang lain atau pantas, layak. Tidak ada. Kecuali itu seperti ini, dia sudah melakukan pembunuhan, maka kalau dalam konteks sekarang ya ada pemerintah yang menyandang pedang, yang memberikan keadilan, penghakiman yang adil, maka proses hukum itulah, kita di negara kita adalah negara hukum, maka proses pengadilan, keputusannya sampai di tingkat tertinggi, itulah yang sah, yang valid. Kalaupun hukumannya adalah mati, maka yang melakukan hukuman mati itu adalah pemerintah. Karena Tuhan sudah menetapkan pemerintah-pemerintah di atas dunia ini untuk mengadili dengan
kebenaran dan keadilan. Kalaupun tidak benar, tidak adil, maka Tuhan yang akan memberikan keadilan kepada pengadilan, kepada hakim yang tidak adil. Tapi bukan kita. Nah, Tuhan Yesus di dalam ucapan di dalam pengajaran khotbah Yesus dalam rangkaian Matius 5, 6, dan 7, kita akan lihat di Matius 5 ayat 21 sampai 22 memberikan pemahaman yang lebih spesial dalam bidang dalam skop pembunuhan ini. Ya. Matius 5 ayat 21 dan 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku, ini Tuhan Yesus ya, berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi ada makna di mana ketika orang mempunyai perasaan benci, begitu ya, yang tadi kita sudah lihat, ada kesengajaan, ada keinginan untuk membalas dengan kejam, maka sebenarnya itu sudah pantas untuk dihukum seperti yang Yesus katakan. Jadi sebuah pencerahan yang baru di dalam perjanjian yang baru, New Covenant, Tuhan menyelidiki sampai ke dasar hati, kepada motivasi, sehingga kita di dalam kehidupan kita harus menjaga hati kita jangan dipenuhi dengan kebencian, ya, dengan iri hati, kecemburuan, dan keinginan untuk membalas, untuk memberikan penghukuman, menghakimi sendiri, padahal sudah ada otoritas yang melakukan itu. Jadi kita mari berjaga-jaga dengan hati kita, dengan pikiran kita, kehendak kita. Jiwa itu berharga karena ada, tadi disebutkan gambar Allah ya, ada nafas Allah yang juga diberikan kepada setiap manusia. Bukan makhluk hidup, setiap manusia. Ya, hewan tidak ada nafas hidup dari Allah, tetapi manusia Tuhan berikan gambarnya, dan itulah yang ada di situ tercakup rohnya yang diberikan. Jadi yang berhak untuk mengambil kembali. Nah, Rasul Paulus juga melihat ini dari perspektif pembalasan dendam. Ya, penuntut darah tadi itu. Nah, kalau kita melihat, saya sendiri ya suka dengan membaca komik silat pada masa lalu saya. Komik itu begitu menarik, ya. Belajar ilmu tertentu, jurus-jurus tertentu, kemudian ada yang disakiti, nah dibalas. Nah, ketika dibalas ini ada terjadi kematian, nah balik terus berputar di situ. Dendam demi dendam dibalaskan tanpa ada akhirnya. Itu yang membuat menarik ya. Membuat orang, terus bagaimana nih? Wah, yang akhirnya ilmunya makin lama makin tinggi begitu. Sampai nyaris seperti dewa, tak terkalahkan, tetapi yang tak terkalahkan ini ternyata orang yang baik. Nah, kita puas dengan ending, dengan akhir cerita yang seperti itu. Kebaikan pasti menang, kejahatan pasti dibalas setimpal. Nah, itu yang dibangkitkan dari cerita-cerita komik yang seperti ini. Ya, sangat manusiawi, sangat duniawi, tetapi apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam Roma 12 ayat 17 sampai
21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Wow. Ya, di Roma 12 ini ya, Roma 12 kita ingat bahwa ini adalah bagian praktis dari doktrin yang sudah disampaikan di Roma pasal 1 sampai 11. Nah, ini penerapannya bagaimana? Salah satu bagian itu adalah hidup di dalam kasih, itu berarti tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kalau itu tergantung kata kita memaafkan, saya memaafkan, atau saya minta maaf, atau saya membebaskan, atau saya tidak lagi menyimpan kesalahan orang lain, dendam kepada orang lain, maka hiduplah dalam perdamaian. Kalau keputusannya di dia, di pihak yang lain, itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi urusan kita dengan Tuhan, kita ingin damai sedapat-dapatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut balas. Nah, ini dia. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, huruf besar ya. Pembalasan itu adalah haknya Allah. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ini pantas untuk diberikan tanda penting sekali. Pembalasan adalah miliknya Tuhan, bukan hak saya. Walaupun saya yang disakiti, walaupun saya yang jadi korban, walaupun ya apapun kita bisa sampaikan untuk membela diri, tetapi tetaplah hak untuk membalas, menuntut, itu adalah haknya Tuhan. Ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini bagian yang penting sekali agar kita menyadari bahwa bukanlah hak kita untuk membalas. Kalau itu sudah diserahkan di ranah hukum di negara kita, maka silakan hukum yang akan mencari bukti dan akan memberikan vonisnya, tetapi bukan kita. Tuhan memakai alat-alat perangkat pemerintah untuk membela kita. Kalaupun tidak, akhirnya dia dibebaskan karena dia memberikan uang, menyuap, ya, dan sebagainya, ya sudah. Tetap ada pengadilan nanti, jauh di atas pengadilan duniawi. Ya. Hati kita tidak akan terganggu dengan kemarahan, kebencian, kekecewaan. Lepaskan saja. Tuhan, Engkaulah yang punya hak untuk membalas. Kita minta kuasa Allah Roh Kudus yang dalam buah roh itu memberikan kasih, sukacita, damai sejahtera. Sehingga ketika orang yang telah menyakiti kita atau keluarga kita, dia lapar, kita bisa memberi makan. Kalau dia haus, kita bisa memberi dia minum. Wow, itu tidak manusiawi. Betul, itu adalah ilahi. Sifat agape dari kasih yang tulus, yang berkorban. Dan itulah sifat dari Allah, bukan sifat manusiawi kita. Kita yang sudah dicemari oleh dosa cenderung untuk membalas. Tetapi ketika kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, dosa kita yang banyak sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita juga bisa mengatakan, saya pun ingin mengampuni.
Bukankah itu yang diajarkan di dalam doa Tuhan Yesus? Ampunilah kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, pasal 36. Judulnya adalah syarat perkawinan anak-anak perempuan yang mempunyai hak waris. Dan ini adalah pasal yang terakhir dari kitab Bilangan. Wah, hore, kita sudah sampai di penghujung kitab Bilangan. Menarik, unik ya, akhir dari kitab Bilangan ini jauh di luar sangka kita. Justru yang diperhatikan adalah anak-anak perempuan, tentang hak warisnya. Mendekatlah kepala-kepala puak dari kaum Bani Gilead bin Machir bin Manasye, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf, dan berbicara kepada Musa dan pemimpin-pemimpin, kepala-kepala suku orang Israel, kata mereka, Tuhan sudah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Selafehat. Nah, semoga Bapak Ibu Saudara masih ingat ya, saudara kami, kepada anak-anaknya yang perempuan, karena Selafehat ini punya 5 anak perempuan, tidak punya anak laki-laki, dan kemudian Selafehat meninggal. Tetapi seandainya mereka kawin dengan salah seorang anak laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan dikurangkan dari milik pusaka bapak-bapak kami, dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya. Nah, itu menjadi polemik yang diantisipasi sebelumnya. Ini bagus ya, yang datang ini bukannya kelima anak perempuan dari Selafehat yang meminta hak waris, tetapi justru kepala dari kaumnya, puaknya. Bagaimana jika akhirnya mereka menikah dengan orang pemuda dari suku yang lain? Kan akan ikut suami. Jadi hak waris mereka akan diambil, tanda kutip ya, menjadi milik dari suaminya. Nah, lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan titah Tuhan. Perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. Nah, Tuhan membenarkan cara atau pertimbangan yang tadi disampaikan oleh kepala suku itu ya. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Selafehat. Bunyinya, mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Artinya, kelima anak perempuan Selafehat ini nanti diizinkan menikah dengan pemuda-pemuda yang sama-sama dari suku Manasye. Ya, jangan dari suku yang lain, Ruben atau Gad atau ya Efraim dan seterusnya, haruslah sama-sama dari suku Manasye. Baik itu suku Manasye yang di sebelah timur Sungai Yordan atau setengahnya yang ada di sebelah barat Sungai Yordan, silakan. Tapi sama-sama dari suku yang Manasye juga. Jadi kalaupun ini nanti hak warisnya diambil oleh suami, tetaplah di suku Manasye, tidak boleh beralih ke suku lain. Ini bagus sekali ya, pembelaan Tuhan kepada milik ya, sebagai kepemilikan dari anak-anak perempuan. Dan kitab ini di pasal 36 ini diakhiri dengan ayat yang ke-13.
Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab di tepi Sungai Yordan dekat Yeriko. Penutup ini sinkron dengan pembukanya. Bilangan pasal 1 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Artinya dimulai dengan firman Tuhan dan kemudian bilangan itu berjalan sampai di bagian yang terakhir. Inilah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan. Jadi diawali dengan sang arsitek agung, teragung di dunia, termulia Tuhan sendiri, dan firman-Nya kemudian itu yang dilakukan dan diakhiri kembali kepada Tuhan. Awal dalam proses perjalanan dan diakhiri sebelum masuk ke dalam kitab Ulangan, Tuhan fokusnya, sentralnya adalah Tuhan, dan itu bagus sekali mengingatkan kita perjalanan hidup kita dimulai dari Tuhan. Kita datang lahir sebagai anak bayi yang tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa, yang telanjang, dan kemudian di dalam proses kehidupan kita Tuhan memimpin dengan tiang awan, dengan tiang api. Walaupun di awal-awal kita memberontak, kita bersungut-sungut, kita banyak merasa tidak puas dengan pertolongan atau penyertaan Tuhan, ya, bimbingan Tuhan, ya, masuk ke dalam lembah, ada penderitaan, ada pergumulan yang nampaknya tak selesai, tak kunjung habis, sampai akhirnya ditutup. Ya, kembali dengan Tuhan yang menjadi pusat kehidupan kita. Dan ini yang di perjalanan hidup ini yang Rasul Paulus munculkan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 10. Kita lihat di sini. Judulnya adalah Israel sebagai suatu peringatan. Ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Sampai di ayat 4. Dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4 kita akan nanti lanjutkan. Namun bagaimana Rasul Paulus memakai sejarah yang ada di dalam Keluaran, Imamat, Bilangan ini untuk sampai pada satu sosok pribadi yang adalah Yesus Kristus. Ya, di dalam konteks perjanjian yang baru, Paulus menyampaikan terang firman Tuhan yang nanti akan dikemas, diberikan kepada jemaat di Korintus dan kepada kita semua. Apa makna rohani dari sejarah orang Israel yang dahulu itu? Artinya kalau kita sudah punya gambaran, kita membahas itu sampai ke cukup detail, maka ketika Rasul Paulus mengambil cuplikan dari bagian itu, kita sudah tahu, oh ya, saya ingat. Itu ada di Keluaran, Imamat, ada di Bilangan, ya. Sehingga pemahaman kita akan bagian firman Tuhan ini menjadi sangat baik. Karena kita sudah membahas, kita sudah membaca, merenungkannya.
Ayat yang kelima, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka karena itu mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini terjadi sebagai contoh bagi kita. Nah, ini dia. Sejarah itu sangat berpotensi untuk terulang kembali. Jadi sejarah itu untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi mereka jahat ya, mereka memberontak kepada Tuhan, mereka ingat semua yang ada di Mesir itu nampaknya dalam perspektif mereka itu lebih enak, lebih nyaman hidupnya daripada mengembara di padang gurun. Sampai akhirnya pemberontakan mereka itu jahat sekali. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Tantangan jemaat di Korintus, kota besar, kota pertemuan, pelabuhan ya, banyak orang asing pendatang, juga kota di mana ada begitu banyak penyembahan berhala, kuil-kuil yang besar, yang sangat mewah, yang punya harta banyak, ada di depan mata jemaat ke Korintus. Jadi mereka tantangannya berat sekali, sangat nyata di depan mereka. Mereka dikucilkan karena kepercayaan kepada Kristus. Nah, jadi diingatkan jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Berikutnya, janganlah kita melakukan percabulan. Karena di Korintus juga begitu terbuka, orang-orang punya kebebasan yang luar biasa, berlebihan sampai pada percabulan. Ini ya, lanjut seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Kita ingat nih kisahnya. Baru aja kita bahas ya, baru saja. Di mana Tuhan marah sekali akibat ajaran Bileam. Ajakan dari perempuan-perempuan cantik dari Moab dan Midian membuat banyak orang Israel, pemuda-pemuda bahkan pemimpin-pemimpin tercemar dan ikut menyembah berhala dan hidup dalam percabulan. Sampai Pinehas, anak dari imam besar Eleazar, melihat sungguh-sungguh bukti di depan mereka, ada sepasang yang memadu kasih tanpa rasa malu di depan kemah pertemuan di mana mereka sedang menangis memohon pengampunan Tuhan. Maka Pinehas mengambil tombak, mengejar mereka dan membunuh keduanya. Dan berhentilah tulah itu. Tapi sudah 23.000, 24.000 orang meninggal. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipakut ular. Nah, ini kita juga ingat kisahnya ya, sampai Musa membuat ular dari tembaga, menaikkannya di atas tiang dan berkata, pandanglah itu. Setiap orang yang dalam kesakitan nyaris mati ketika matanya diangkat ke atas tiang itu. Dan ada melihat ular dari tembaga, lambang penghukuman, dan mereka merasakan hukuman saat itu. Mereka bertobat, mereka memandang kepada, memohon pengampunan, pengasihan Allah, dan mereka diselamatkan. Mereka tidak mati. Sempat melihat ada sesuatu yang ditunjukkan kepada mereka, dan itulah yang menyelamatkan mereka. Di atas tiang itu ada penghukuman. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, aduh, makan ini lagi. Padahal itu roti dari surga yang Tuhan berikan khusus bagi umatnya. Semua nutrisi ada di situ. Mereka tidak
tidak menghargai apa yang Tuhan karuniakan. Mereka ingat di sana makan bawang, ya mereka bisa makan semua yang memuaskan daging mereka. Dan Tuhan marah sekali sampai malaikat maut turun dan membunuh. Dan ketika Tuhan memenuhi permintaan mereka dengan daging puyuh, ketika mereka sedang melahap daging puyuh itu, murka Tuhan turun dan mereka mati. Mereka para pelahap itu. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh. Nah, ini dia penting sekali apa yang terjadi di sejarah zaman itu ya, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bukankah kita ada di sini? Sebab itu, siapa yang menyangka ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Peringatan supaya kita berwaspada. Sekali lagi, sejarah dapat amat sangat mudah terulang jika kita tidak berhati-hati, berwaspada dengan kehidupan kita. Karena seperti di Korintus, dunia, media sosial, semuanya terbuka ada di depan kita. Kita bisa lihat apa saja, dan itu ada di depan kita. Penyembahan berhala, perzinahan, dan semua kejahatan itu bisa kita lihat instantly, kapan saja. Tetapi Tuhan ingatkan melalui catatan di 1 Korintus 10 ini, hati-hati. Diingatkan juga bahwa pencobaan-pencobaan itu sebenarnya adalah pencobaan yang biasa. Dari dulu sampai sekarang sama, berulang-ulang saja ya. Tidak akan melebihi kekuatan manusia. Nah, sebab Allah setia. Dari zaman dahulu Tuhan membela, menjaga umatnya. Kalau ada kanker, maka Tuhan akan membuang bagian itu supaya seluruh tubuh diselamatkan. Ya, Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, kaitannya di situ. Ini ayat yang kita hafalkan ya, tetapi konteksnya adalah bagaimana jemaat di Korintus itu dicobai sama seperti pada zaman Musa menolong orang, ya, membawa orang Israel dari tanah Mesir perbudakan ke tanah perjanjian. Di situ godaannya sama, cobaan dan ujiannya sama, bahkan sampai dengan zaman ini kita punya tantangan yang sama, cuma dalam bentuk yang lebih modern, ya, yang sehari-hari kita hadapi. Tetapi yang kita harus hati-hati adalah penyembahan berhala, percabulan, mencobai Tuhan, rasa tidak puas, bersungut-sungut, cara terampuh untuk menghilangkan berkat Tuhan dan membuat kita berputar-putar di padang gurun adalah bersungut-sungut. Rasa tidak puas, rasa kecewa, rasa marah, rasa semua yang membuat kita apa yang Tuhan berikan kepada kita itu kita nihilkan kebaikan Tuhan, dan itu membuat kita terus berputar-putar sampai generasi tua itu berakhir. Cara tercepat untuk masuk dalam negeri perjanjian adalah dengan patuh kepada Tuhan. Sudah patuh saja dan bersyukur, jangan ada omelan, persungutan, pertengkaran. Itu dalam 11 hari dari Gunung Sinai masuk ke tanah perjanjian. Tetapi menjadi 40 tahun karena persungutan. Kita akan menutup bagian ini dengan sebuah permohonan kepada Tuhan supaya kita diingatkan selalu bahwa kita harus berwaspada, berhati-hati, dan kita memohon anugerah Tuhan untuk memampukan kita mengikuti kehendak-Nya.
Firman itu adalah terang bagi jalan kita. Firman itu sudah kita dengarkan, sudah sebagian kita bahas, dan mari kita berhati-hati supaya di dalam jalan kita tidak terantuk jatuh dan kemudian kita bergelimang terus di dalam kejatuhan kita. Namun kita bangkit kembali dengan kekuatan Tuhan, melangkah dalam terang. Mungkin hanya satu langkah terangnya, di depan masih gelap. Orang Israel pun tidak tahu Tuhan memimpin kemana. Kota-kota di mana tempat persinggahan mereka, yang sebelumnya kita sudah bahas, itu ada di dalam otoritas Tuhan membawa kita ke sana. Tetapi langkah demi langkah, percayalah Tuhan memimpin. Asal kita selalu patuh, tunduk, ambil sikap Musa untuk terus bersujud apapun yang terjadi. Taat, setia, dan bersyukur selalu. Maka itu adalah cara tercepat kita mendapatkan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk anugerah yang kami nikmati sepanjang perjalanan hidup kami. Ampuni jika ada begitu banyak rasa tidak puas dalam hati kami kepada Engkau Tuhan, kepada orang-orang lain, kepada gereja, kepada semua institusi yang membuat kami menjadi tawar hati. Tuhan, ampuni, dan kami mau belajar supaya kami berhati-hati terhadap penyembahan berhala, percabulan, keinginan untuk mengecewakan Tuhan, dan bersungut-sungut. Tetapi kami mau Tuhan, Allah Roh Kudus menolong kami mengingatkan kembali apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan suka, apa yang menyenangkan hati Engkau. Itu yang kami pikirkan, itu yang kami rasakan, kami katakan, dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Engkau dipermuliakan. Kami bisa menikmati banyak hal yang indah, penuh makna di dalam setiap langkah kehidupan kami, mengiring Engkau dengan setia. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin.